Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Salah satu komentator yang kontra, sobat-sobat, di halaman komen channel saya, dia menghadirkan salah satu hadis. Ini hadisnya, sobat-sobat, bisa baca di screenshot. Jadi hadis yang dia tampilkan di halaman channel komen saya, isinya tentang bersedekah kepada mayit dan diri sendiri, membacakan Al-Quran, dan mendoakan. Bersedekah kepada mayit ini memang dibolehkan, sesuai dengan hadis Nabi. Ketika ada yang bertanya bahwa ibunya yang bertanya tersebut meninggal, dan katanya kalau ibunya masih hidup mungkin dia ingin bersedekah. Apakah kalau saya bersedekah boleh? Rasulullah menjawab iya. Nah, jadi bersedekah ini tidak ada masalah, dibolehkan untuk mayit. Namun yang perlu diperhatikan, dibolehkan jika yang melakukan itu adalah anaknya, tidak yang lain. Begitu juga dengan mendoakan, ya, itu juga dibolehkan, tetapi dengan catatan anaknya yang mendoakan. Kan sesuai dengan hadis Nabi, jika anak Adam meninggal, putuslah seluruhnya kecuali 3. Ilmu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Lalu bagaimana dengan mengirimkan bacaan Al-Quran? Yang populer adalah mengirimkan bacaan Al-Fatihah. Dan mereka yang melakukan hal ini mengklaim bermazhab kepada Imam Syafi'i. Namun anehnya, sobat-sobat, Imam Syafi'i sendiri melarang mengirimkan bacaan Al-Quran atau yang populer pahala bacaan Al-Fatihah. Beliau sendiri melarang hal tersebut. Nah, jadi kalau hadis ini dijadikan sebagai dalil pembenaran bolehnya
mengirim bacaan Al-Quran, mengirim pahala bacaan Al-Fatihah, ternyata Imam Syafi'i melarang dan mengatakan pahalanya tidak sampai. Nah, jadi hal-hal seperti ini biasanya diformat dalam ritual peringatan kematian yang dikenal dengan nama tahlilan. Nah, berarti kan ya, Imam Syafi'i sendiri yang mereka akui, mereka klaim sebagai ya mazhab yang mereka ikuti, toh mereka tinggalkan ketika Imam Syafi'i tidak sependapat, bahkan bertentangan dengan pemahaman mereka dalam masalah bid'ah. Kemudian mereka mengikuti Syafi'iyah, yaitu ulama-ulama yang juga bermazhab kepada Imam Syafi'i. Ini kan beberapa kali saya katakan ini aneh. Syafi'iyah ini mengaku mengikuti Imam Syafi'i. Akan tetapi kenapa mereka tidak mau mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah ya mengirim bacaan Al-Quran, mengirim pahala bacaan Al-Fatihah, dan dalam ya Imam Syafi'i tidak melakukan tahlilan. Sobat-sobat, masihkah mereka yang tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam hal-hal tersebut dikatakan sebagai pengikutnya Imam Syafi'i, sebagai bermazhab kepada Imam Syafi'i? Bukankah yang tepat mereka ini adalah pembelot ya dari mazhab Imam Syafi'i? Ya, itu pendapat pribadi saya. Ya kan aneh ya, mengaku bermazhab Syafi'i, artinya mengikuti pemahaman Imam Syafi'i. Akan tetapi ketika Imam Syafi'i melarang mengirim bacaan Al-Quran, mengirim bacaan Al-Fatihah, dan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, tetapi mereka malah melakukan dan mengatakan sampai. Nah, bukankah ini namanya menentang kepada Imam Syafi'i yang mereka klaim dan mereka akui sebagai ikutan dalam beramal ibadah. Nah, itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.